Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartikasari dengan NIM 18721503554. Saya dari Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Syariah yang dipandu dengan dosen Bapak Dermawan MM. Saya di sini akan membahas tentang pariwisata syariah. Pariwisata syariah. Baik, untuk yang pertama, konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk yang selanjutnya ialah sejarah pariwisata halal di Indonesia. Pada tahun 2015, pertama kalinya Indonesia mengikuti Halal Tourist Award dari Global Muslim Travel Index atau GMTI. Indonesia meraih 3 penghargaan, dari 2 diantaranya itu di Lombok dan 1 diantaranya di Indonesia. Pada tahun 2016, pariwisata halal booming di Indonesia, Sumatera Barat, Aceh, didorong menjadi pariwisata halal setelah mendapatkan award di Lombok. Terus pada tahun 2016 juga Indonesia memborong 12 award dari 16 kategori. Pada tahun 2017, pariwisata halal di Indonesia menduduki top 3. Pariwisata halal di Indonesia diantaranya ada Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Riau, Malang Raya, Jawa Tengah, dan Malang. Ada pula pada tahun 2019 pariwisata halal di Indonesia menduduki peringkat pertama bersama dengan Malaysia. Diluncurkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI pada tanggal 8 April 2019. Pendapat tentang pariwisata syariah. Pariwisata syariah menjadi tujuan wisata di dunia saat ini. Utilizing the word Tourist Organization atau UNWTO atau dikenal dengan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menaungi perwisataan di dunia, menunjukkan bahwa wisatawan muslim atau pariwisata syariah menjadi tujuan wisata di dunia saat ini. UNWTO atau dikenal dengan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menaungi perwisataan dunia, menunjukkan bahwa wisatawan muslim itu juga sangat berperan bagi perekonomian dunia. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya wisata syariah. Mungkin di Indonesia juga bisa mengembangkan wisata-wisata syariahnya. Karena dengan adanya wisata syariah juga dapat meningkatkan pendapatan penduduk di suatu daerah tersebut. Selain itu, kita tetap menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan sebagaimana syariat agama Islam. Potensi pariwisata syariah. Potensi berkembangnya wisata syariah ke depannya dinilai menjanjikan, apalagi jika ditautkan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Konsep pariwisata syariah ke depannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh pelaku bisnis wisata, baik secara swasta maupun pemerintah daerah. Berdasarkan pengelolaan, potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, mayoritas masyarakat setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, mayoritas masyarakat menekan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Untuk yang selanjutnya ialah kendala wisata halal. Saya akan memberikan contoh dari wisata kuliner. Dari wisata kuliner, kita harus bisa memudahkan wisatawan dari mancanegara untuk memastikan suatu produk yang akan dibeli atau yang akan dimakan itu adalah produk yang halal dan sangat dijamin kehalalannya. Misalkan, sebagai contoh, kita di suatu daerah ingin memakan makanan halal. Mudah bagi kita karena kita warga daerah asli. Ingin mencari makanan halal, kita gampang tinggal mencari masakan Padang misalkan. Nah, tapi bagi turis
yang berasal dari Timur Tengah, mereka tidak paham tentang adanya nasi Padang itu atau rumah makan Padang. Nah, jika misalkan kita meminta warung nasi Padang itu disertifikasi halal, mungkin pemilik warung nasi Padang merasa tersinggung karena produk yang dia buat memang halal, sedangkan kita hanya memerlukan sertifikasinya. Itu bisa menjadi kendala bagi bagi wisata halal di bidang kuliner. Terus ada pula kendala, misalkan kita bisa membuat atau bisa menyediakan tempat beribadah di setiap destinasi, sedangkan yang ada di Indonesia itu mayoritas agama Muslim, tetapi tidak memungkinkan juga yang datang ke tempat destinasi itu warga non-Muslim. Dan perkembangan di suatu tempat itu berbeda. Misalkan di daerah perkotaan, kita bisa menyediakan masjid-masjid di mall kah atau di mana kah, di tempat wisata, tapi tidak dengan daerah-daerah terpencil karena pendapatan daerahnya yang berbeda. Terus ada pula tantangan terakhir ya, ini soal pengemasan dan strategi promosi wisata halal itu sendiri. Terus mencontohkan turis-turis Timur Tengah yang berwisata ke Malaysia sangat mudah mempromosikan atau memperoleh informasi seputar wisata. Sementara di Indonesia dengan wilayah yang sangat besar, akses informasi masih harus dibenahi lagi sehingga memberikan kenyamanan bagi wisata. Jadi kita harus mengembangkan teknik informasi dulu. Nah, karena negara kita yang luas, karena daerah kita yang luas, wilayah-wilayah kita yang banyak, kita harus memperbaiki teknik informasi dulu agar agar para turis dapat mendapat informasi secara cepat dan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia. Keuntungan dari pariwisata syariah. Wisata syariah menjadi salah satu industri di sektor pariwisata yang diperhitungkan. Di Indonesia, potensi pariwisata syariah menjadi besar dilihat dari Indonesia yang merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi pariwisata halal telah terbukti, namun pengetahuan dan wawasan akan konsep pariwisata halal belum begitu mengaum di tanah air. Hal ini terlihat dari akomodasi dan tempat wisata di Indonesia yang belum optimal atau belum mendukung nilai-nilai Islam. Tetapi dengan adanya pariwisata syariah, kita mengharap banyak wisatawan luar atau wisatawan mancanegara yang akan datang mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Karena dengan begitu kita akan mencapai neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Terus dapat meningkatkan devisa ataupun pendapatan pemerintah daerah. Tidak hanya mengharapkan penambahan devisa, tetapi kita juga mengharapkan adanya atau kesempatan peluang kerja dari setiap wisata syariah di daerah-daerah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pariwisata syariah. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua. Saya cukupkan, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.